pasal 37 ayat 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 14, tema firman Tuhan adalah Roh Allah yang menghidupkan. Saya membaca secara utuh, tapi kita fokuskan pada ayat 14a. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 14a, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Kalau Bapak Ibu membaca bagian ini secara utuh, ini adalah salah satu perikop atau pasal yang cukup terkenal dari kitab Yehezkiel ini. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Nabi Yehezkiel tentang tulang-tulang yang berserakan di sebuah lembah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya, tulang-tulang tersebut dapat kembali tersusun menjadi sebuah tubuh-tubuh, dan tubuh-tubuh tersebut akhirnya mendapatkan kehidupan ketika Roh Allah dicurahkan. Nabi Yehezkiel adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk melayani umat Allah di dalam pembuangan di tanah Babel. Yehezkiel amat gencar menyuarakan pertobatan umat dari kehancuran moral dan ketidaksetiaan terhadap Allah. Mereka mengandalkan Asyur yang waktu itu cukup kuat, dan akhirnya Asyur dikalahkan oleh Babel, dan akhirnya Yerusalem ditaklukkan dan mereka diangkut menjadi bangsa tawanan, menjadi tawanan di negeri Babel. Di samping teguran yang begitu keras tentang bangsa Israel, Yehezkiel juga memberikan pengharapan di dalam kebangkitan yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Pada saat itu memang bait Allah sudah dihancurkan. Pada saat itu memang kondisinya sudah seperti tak berpengharapan. Mereka tidak lagi memiliki tempat untuk mereka beribadah. Di tengah kondisi seperti ini, Yehezkiel mewartakan satu masa depan yang baru yang dilakukan oleh Allah terkait tentang satu kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa Tuhan memberikan gambaran seperti ini menyatakan kesesakan yang dialami oleh bangsa Yehuda benar-benar membawa mereka pada kondisi tanpa harapan. Karena dalam perjanjian lama tulang dipahami sebagai lambang kekuatan dan daya topang hidup manusia. Tulang-tulang yang kering berserakan di lembah ini bisa melambangkan satu kehidupan yang tanpa harapan. Kekuatan manusia tidak akan sanggup untuk memulihkan kondisi bangsa yang tercerai-berai yang digambarkan lewat tulang belulang yang berserakan. Ada 4 hal yang kita lihat tentang tulang belulang ini. Yang pertama, tulang-tulang itu sangat banyak bertaburan memenuhi lembah. Ini adalah gambaran dari suatu peristiwa besar yang mengatakan bahwa orang-orang terbunuh karena peperangan. Ini adalah gambaran bagaimana Yerusalem jatuh dan bangsa Yehuda terserak, terbuang, dan terjajah. Ada satu gambaran. Kemudian yang kedua, tulang-tulang tersebut disebutkan sangat kering. Tidak ada harapan bagi bangsa Yehuda untuk bangkit kembali menjadi satu bangsa yang berdaulat seperti dahulu. Hal ini digambarkan bahwa mungkinkah dari tulang-tulang yang kering ini dapat bangkit kembali? Secara manusia hal tersebut sangat mustahil. Tulang-tulang tersebut digambarkan sebagai tulang yang kering, sebagai satu kondisi yang tidak berpengharapan lagi. Tulang-tulang yang kering yang sangat banyak tersebut berada di lembah. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan, menunjukkan kematian yang hanya dimungkinkan oleh satu kekalahan perang yang besar. Lembah adalah tempat yang tidak terhormat, sebab kematian akan dikuburkan lebih terhormat dibandingkan kematian tidak dikuburkan. Kematian jauh dari kota atau di lembah adalah lambang kehinaan. Jika dikaitkan dengan kondisi tulang belulang yang ada di lembah, ini menunjukkan satu kondisi yang sangat-sangat terhina. Yang terakhir, tulang belulang tersebut berserakan atau tercerai-berai dan dipisahkan dari setiap sendi yang ada. Mereka menjadi bangsa yang tercerai-berai, tidak lagi utuh sebagai satu bangsa. Mereka mengalami penghinaan, mereka dijajah, mereka dibuang, mereka diperbudak.
Satu kondisi yang sangat-sangat tragis yang dialami oleh umat pilihan Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini Allah bertindak. Dengan kondisi kesesakan yang demikian Allah tidak tinggal diam. Melalui Yehezkiel Allah menyampaikan nubuat pemulihan. Ini adalah harapan besar bahwa Allah sendiri akan memulihkan umatnya. Dalam ketidakmampuan, dalam kemustahilan Allah bertindak. Allah bertindak untuk memulihkan umatnya. Dari apa? Dari kemustahilan. Kondisi tulang belulang yang tadi digambarkan menggambar kemustahilan, kehinaan, keterserakan yang hanya bisa dikerjakan pemulihannya oleh Tuhan. Ketika segala macam usaha sudah tidak lagi membawa manfaat, saat segala daya dan upaya sudah dilakukan namun tanpa hasil, tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan, maka keputusasaan menjadi bagian dari kehidupan bangsa yang diperbudak. Kehidupan tanpa harapan adalah hal yang mustahil bagi manusia. Tapi jika Tuhan yang bertindak, maka sesuatu yang mustahil bagi manusia adalah hal yang tidak mustahil bagi Tuhan. Hati Tuhan tergerak untuk menyelamatkan umatnya dari kondisi yang sangat miris, Bapak Ibu. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang dikasihi Allah. Dan walaupun mereka dikasihi Allah, Allah mengizinkan untuk dalam proses pendidikannya mereka dikalahkan, ditindas oleh bangsa kafir. Segala yang terjadi pada bangsa Yehuda, kekalahan perang, keterserakan, pembuangan, sebagainya adalah akibat dari ketidaktaatan atau kehidupan yang tidak dekat, yang berdosa dengan Tuhan. Tidak ada harapan bagi bangsa Yehuda, dibutuhkan intervensi ilahi. Tidak punya kekuatan untuk melawan bangsa Babel, hidup dengan rasa malu karena mereka menjadi budak. Mereka dalam kondisi yang tertekan, mereka dalam kondisi yang putus asa. Tuhan ingin memulihkan umatnya. Sasaran utama pemulihan bangsa Yehuda adalah pemulihan spiritual. Setelah pemulihan fisik, Allah akan menghidupkan tubuh-tubuh tersebut dengan rohnya yang diberikan kepada tubuh-tubuh yang mati tersebut. Allah bertindak di tengah-tengah kondisi keputusasaan umatnya. Kenapa? Supaya umatnya tahu bahwa Tuhanlah yang bertindak memulihkan mereka. Mereka pernah berharap kepada Asyur, mereka pernah berharap kepada Mesir. Semuanya mengecewakan di saat mereka ada dalam kekuasaan bangsa Babel. Bangsa yang waktu itu menjadi bangsa yang superpower. Mereka gak punya kekuatan untuk dapat bebas. Mereka harus tahu bahwa masih ada Tuhan yang selama ini mereka palingkan dari hati mereka, yang selama ini tidak mereka ikuti kehendaknya, yang selama ini sekalipun mereka beribadah namun hati mereka menjauh dari Tuhan. Sasaran utama pemulihan yang diberikan Tuhan adalah bagaimana roh mereka, spiritual mereka mengalami pemulihan. Tulang belulang yang disatukan menjadi tubuh yang utuh. Tetapi apakah tulang belulang tersebut hidup? Belum. Dari tulang belulang ada urat, ada otot, dibungkus oleh kulit, ada daging. Mereka menjadi satu tubuh yang utuh, tubuh-tubuh yang utuh, namun belum ada kehidupan. Yehezkiel mengatakan tetapi mereka belum bernapas. Saat tubuh-tubuh manusia sudah terbentuk namun mereka mati. Sebab tidak ada kehidupan selain kehidupan yang berasal dari Tuhan. Baru setelah nafas hidup diberikan Tuhan, maka mereka dapat memiliki kehidupan. Kenapa? Dalam ayat 4-6 dikatakan supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan nafas kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan sesuatu dari kematian. Hanya Tuhan, karena Dia adalah Allah pemilik kehidupan. Allah yang memiliki daya cipta, kreasi, yang mengatasi segala kemampuan dari ilah ataupun apapun yang ada. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Firman Tuhan semesta alam. Dalam kondisi ketidakmungkinan, dalam kondisi kemustahilan, Tuhan campur tangan untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Sekalipun mereka berpaling dari Tuhan, sekalipun mereka hidup dalam dosa, sekalipun mereka tidak mau mendengar teguran-teguran Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, sekalipun mereka harus menghadapi satu konsekuensi dari dosa tersebut, Allah adalah Allah yang mengasihi umatnya.
Allah tidak pernah membiarkan umatnya terpuruk terus-menerus. Allah bertindak dalam kemustahilan, dalam ketidakmungkinan. Allah campur tangan. Kuasa Roh Allah dicurahkan untuk membangkitkan kehidupan yang sudah mati. Kuasa Roh Allah yang melampaui kemampuan manusia. Allah yang telah meniupkan kehidupan kepada Adam, Kejadian 2 ayat 7, adalah Allah yang juga memberikan kehidupan kepada tulang belulang yang sudah mati tersebut. Hal ini memberikan satu harapan bahwa dalam kematian masih ada peluang untuk bangkit jika Tuhan yang melakukannya. Roh Allah adalah roh yang menghidupkan. Roh Allah di dalam kitab Yehezkiel ini adalah roh yang berhembus ke atas orang-orang mati dan hidup kembali. Mereka tidak lagi menjadi tulang belulang yang berserakan. Mereka menjadi satu bangsa, satu tentara yang sangat besar. Tentara yang siap digerakkan Tuhan untuk menuntaskan keinginan Tuhan bagi dunia ini. Melalui penglihatan tersebut, Allah ingin menunjukkan kasih dan kuasa-Nya kepada umatnya melalui rohnya yang menghidupkan yang sudah mati. Tulang-tulang yang berserakan kembali menjadi tubuh yang lengkap. Bapak Ibu, ketika kita membayangkan hal ini di dalam rumah ataupun dalam mendengar firman Tuhan, mungkin kita tidak berhadapan dengan situasi yang mustahil ini. Ketika Yehezkiel diperhadapkan pada sebuah penglihatan seperti itu, tulang belulang yang sudah sangat kering adalah hal yang mustahil. Namun ketika Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat, untuk mengucapkan firman Allah, maka terjadi satu hal yang mustahil untuk Allah, untuk manusia kerjakan, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tulang belulang tersebut disatukan kembali. Ada sendi, ada otot, ada daging, ada kulit yang membungkus tulang-tulang tersebut. Saya percaya wajah orang-orang juga kembali di tengkorak-tengkoraknya itu. Tuhan tidak mungkin salah menempatkan wajah-wajah orang, misalnya wajah A ditempatkan kepada kerangka B. Tidak, semua dikembalikan normal Bapak Ibu. Artinya ini pemulihan yang luar biasa. Tubuh yang mati, yang sudah mengalami restorasi pemulihan dari Tuhan, dihidupkan kembali oleh Roh Allah. Mereka yang dihidupkan bukan hanya sekedar hidup, tapi mereka bergabung dalam sebuah tentara yang sangat besar. Tentara di sini jangan dimaknai bahwa Allah mempersiapkan suatu peperangan, tapi tentara dimaknai sebagai orang-orang yang ada di pihak Tuhan, orang-orang yang satu komando, orang-orang yang ketaatannya digambarkan seperti tentara, yang hanya mengikuti komando pimpinan, yang tidak pernah berpaling dari perintah apapun resiko yang harus dihadapi. Ketika komandan mengatakan A, dia akan mengerjakannya sampai komandan dipuaskan. Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Mereka dihidupkan untuk menjadi tentara yang sangat besar. Jangan digambarkan sebagai suatu peperangan secara fisik, tapi tentara ini melambangkan orang-orang yang bersedia mengikuti pimpinan Tuhan, orang-orang yang bersedia menghadapi apapun resiko yang harus mereka hadapi karena mereka di pihak Tuhan. Orang-orang yang tidak mau lagi terjebak dalam kehidupan lama, orang-orang sudah pernah mengalami kejatuhan, kematian rohani, adalah orang-orang yang tidak mau lagi hidup seperti itu. Orang-orang yang berani melepaskan semuanya hanya untuk mentaati Tuhan. Walaupun resikonya mereka harus mati. Bedanya apa? Dahulu mati dalam dosa karena dosa, ketika mereka taat, kalaupun mereka mati karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Sesuatu yang beda, sama-sama mati, tapi penyebabnya adalah hal yang beda. Allah memberikan pengharapan sejati dalam kasih dan kuasa-Nya bagi umatnya, supaya mereka menjadi umatnya, dan Tuhan menjadi Allah mereka, sehingga umat harus bergantung kepada Dia. Mereka pernah bergantung kepada Asyur, mereka pernah bergantung kepada Mesir, semuanya mengecewakan. Dan Tuhan ingin menunjukkan ketika keterpurukanmu sampai pada titik yang paling nol, titik di mana tidak ada lagi pengharapan, Tuhan campur tangan, Tuhan bergerak, Tuhan bertindak untuk memulihkan engkau. Pribadi yang selama ini disia-siakan, pribadi yang telah bekerja keras untuk melepaskan mereka dari Mesir, membimbing mereka, memberkati mereka, pribadi yang disia-siakan, tapi pribadi tersebut adalah pribadi yang menolong mereka di saat mereka menghadapi kemustahilan. Roh Allah, roh yang menghidupkan, karena roh Allah telah memberikan kehidupan dari kematian karena dosa.
Roh Allah, roh yang menghidupkan. Bagi kita yang jauh dari Tuhan dan mengalami kekeringan dan kematian rohani, sehingga mengalami berbagai dampak dari keberdosaan tersebut, Roh Allah sanggup untuk memulihkan kita. Roh Allah adalah roh yang sanggup menghidupkan dan membangkitkan apa yang sudah mati. Roma 8 ayat 2, Wahyu 11 ayat 11. Bapak Ibu, orang yang jauh dari Tuhan itu perlahan-lahan akan mengalami kematian rohani. Semakin jauh dari Tuhan, semakin susah dia untuk kembali. Karena semakin kuat jeratan iblis untuk mengekang dia. Semakin kuat kuasa dosa mengintimidasi, mengukung dia, membuat dia tidak lagi punya kemampuan untuk terus melangkah. Hanya roh Tuhan yang sanggup, kuasa Yesus yang telah membayar semua dosa tersebut, memberikan kita kapasitas untuk percaya dan mampu bersama dengan Roh Kudus. Bagi kita yang sudah hidup dalam kehendak-Nya, Roh Allah akan menjadi sumber kekuatan dan vitalitas untuk kita menghidupi kehendak-Nya, sehingga kita akan mengalami sebuah kehidupan dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, tadi orang yang jauh dari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau untuk kembali. Engkau berseru kepada Tuhan, engkau berseru pada Tuhan di tempat di mana lembah dosa yang sedang kau hidupi, di mana kehidupanmu yang begitu kelam, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Dan bagi orang-orang yang sudah hari-hari ini setia kepada Tuhan, orang-orang yang sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, orang-orang yang sudah mau bayar harga bagi Tuhan, jangan pernah puas. Roh Allah menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan yang memampukan kita untuk bergerak, berjalan dalam kehendak-Nya, yang memampukan kita untuk terus-menerus menggenapi kehendak-Nya. Karena tanpa kekuatan, tuntunan dan pertolongan Tuhan, kita tidak mampu untuk hidup dalam kehendak-Nya. Roh Allah, roh yang menghidupkan karena memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat hidup dalam kehendak-Nya melalui kehadirannya dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid, ada satu transformasi kehidupan dari orang-orang yang pernah gagal, dari orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi menjadi orang-orang yang diproses, dibentuk, dan menjadi orang-orang yang akhirnya menuntaskan kehendak Tuhan dalam setiap pribadi mereka. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa pakai orang-orang biasa, Tuhan bisa pakai para nelayan yang tidak berpendidikan tinggi, menjadi orang-orang yang mengguncangkan dunia, bukan karena mereka hebat, tapi karena Roh Kudus yang beserta mereka, yang mampu membawa mereka dalam ketaatan mereka, untuk mereka melihat hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ada banyak keluhan-keluhan, ada banyak tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita serasa ingin menyerah, yang membuat kita serasa melihat bahwa sepertinya sia-sia. Saya sudah mentaati Tuhan, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Saya sudah mengasihi Tuhan, tapi kenapa saya mengalami hal ini? Saya sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi kenapa seperti ini? Ada banyak pertanyaan. Kehidupan tidak selalu yang seperti kita harapkan. Ada kalanya Tuhan membawa kita pada fase padang gurun, di mana sepertinya tak berpengharapan, sepertinya Tuhan jauh. Tuhan ingin melatih bahwa pemahaman kita kepada Tuhan tidak didasari oleh perasaan, tapi oleh iman. Iman tidak bergantung pada perasaan. Iman tidak bergantung pada hal-hal yang terlihat. Iman bergantung pada Tuhan yang kita ikuti setiap hari. Roh Kudus akan memberi kemampuan kita untuk kita melakukan firman sekalipun hal tersebut mustahil. Saya punya satu pengalaman Bapak Ibu ketika pertama saya diutus ke daerah Meliau. Saya diminta melayani di daerah Nggadai. Saya diminta melayani di daerah Nggadai, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, malam-malam waktu itu saya ingat saya ditugaskan sebagai guru dari Sekolah Teologi Praktika Bethel tahun 96. Saya tugaskan oleh pendeta Kenny, Pak Kenny, untuk melayani di Nggadai. Saya sangat ingat karena itu pengalaman saya yang berkesan sekali untuk mendoakan orang sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malam kami diminta untuk mendoakan jam-jam 7, jam-jam 8.
Karena perjalanan ke Nggadai itu waktu itu belum seperti sekarang, motor banyak, dulu harus jalan kaki 5-6 jam. Dan cukup letih Bapak Ibu ya, cukup letih, kita harus mencoba istirahat di tengah-tengah kondisi itu. Tapi malam itu di pastori kami bertiga waktu itu, saya kalau tidak salah dengan saudara Filipus dengan saudara Ulit, diketok malam-malam. Saya kaget, ternyata kami diminta untuk mendoakan seorang ibu, masih muda tapi sudah menikah, jadi dipanggil ibu. Saya sempat kaget karena ini pengalaman pertama harus mendoakan orang sakit di daerah yang tidak ada HP, tidak ada komunikasi dengan pimpinan, dengan Bapak Rohani. Kemudian karena mereka berharap sebagai hamba Tuhan saya bisa mendoakan yang sakit ini. Saya dibawa ke sebuah rumah dan saya kaget Bapak Ibu, karena ibu muda ini ketika saya temui, maaf kata, tidak memakai pakaian. Jadi saya masih muda, waktu itu masih belum nikah. Dan walaupun cahaya remang-remang tapi nampak jelas satu bentuk manusia yang bisa menggoda dan mengganggu konsentrasi. Saya bawa 2 murid waktu itu, mereka kaget juga. Saya juga nggak tahu bagaimana ibu muda ini yang dikatakan sakit tapi menggelepar, menggeliat gitu, berontak begitu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah diajarkan cara mendoakan seorang yang maaf kata telanjang dan sakit. Nggak ada teorinya, nggak ada diajarkan di pelajaran di sekolah. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya bingung. Dan saya bingung, saya bilang Tuhan tolong saya. Dan saya mulai berbahasa roh. Saya nggak tahu, saya cuma minta gini, tolong keluarganya pegang kiri kanan tangannya. Dan saya tutup mata karena pasti tidak bisa fokus mendoakan seorang yang masih muda, kemudian tidak berpakaian, saya juga masih muda. Saya tutup mata, saya pegang kepalanya dan saya agak jauh jaga jarak. Karena saya pernah melihat ketika seorang mendoakan dalam pelepasan, orang yang punya ilmu silat, itu pendeta tutup mata dan ditonjok itu pendeta. Jadi saya tidak mau ditonjok atau dicakar. Jadi saya tutup mata bukan karena apa-apa tapi menjaga kekudusan. Saya bilang sama anak-anak, saya pegang kepalanya. Saya nggak tahu mau doa apa Bapak Ibu, karena saya belum tahu ini penyakitnya apa, setan atau gimana. Saya hanya berdoa dan saya berbahasa roh. Berbahasa roh 10 menit tidak ada perubahan. Makin dia teriak, makin histeris, makin membuat saya betul nggak sini ada kuasa Tuhan. Makin berdoa, makin perlawanan, makin keras, makin berontak. Pengen ngintip tapi ya, tutup mata. Apa yang terjadi? Setelah melewati 40 menit, bayangkan 40 menit lebih, maka terjadi satu perubahan. Wanita ini entah karena capek, entah karena apa mulai reda. Dan sekitar 1 jam lebih, maka terjadi kelepasan. Saya buka mata dan yang pertama saya katakan gimana, dia sudah sadar dan saya minta tolong tutup tubuhnya. Situ saya belajar satu hal Bapak Ibu, bahwa di dalam melayani Tuhan, di dalam keterbatasan kita, Roh Kudus sanggup untuk memulihkan dan menuntun kita dalam segala kelemahan dan ketidaktahuan kita. Kuncinya cuma satu, kita bergantung penuh kepada Dia. Jadi kalau kita hari ini sudah ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang terpenting sebetulnya bukan masalah berkat apa yang kita peroleh dari kehidupan kita dengan Tuhan. Berkat terbesar yang sudah Tuhan berikan adalah kehadiran dirinya lewat Roh Kudus. Dan itu harta yang tidak akan bisa digantikan oleh apapun, oleh nilai-nilai yang ada di dunia ini. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita mau dipimpin, semakin kita mau diatur oleh Dia, semakin kita lentur, semakin kita lemah lembut, semakin kita memiliki hati yang bisa diajar, semakin kita akan mengalami satu perubahan kehidupan. Jadi kalau Roh Kudus hari ini dicurahkan buat orang-orang, buat pribadi-pribadi yang sudah mengalami lawatan Tuhan, yang sudah punya karunia bahasa roh, seharusnya karunia tersebut bisa meningkatkan efektivitas kita dalam melayani Tuhan. Seharusnya karunia tersebut bisa menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seharusnya karunia tersebut bisa membawa saya dan saudara pada level-level keintiman yang semakin dalam. Kenapa? Karena bahasa roh untuk membangun iman kita, untuk kita berdoa secara pribadi, untuk kita dapat lebih intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesimpulannya apa malam hari ini? Ketiadaan Tuhan karena dosa yang kita perbuat akan membawa pada kematian rohani, yang berakibat kita akan mengalami segala konsekuensinya.
kehadiran Tuhan itu sangat penting. Ketika Salomo berdoa untuk bangunan yang dia bangun dinamakan bait suci, tanpa kehadiran Tuhan maka itu hanya sebuah bangunan biasa. Yang membuat bangunan tersebut memiliki nilai lebih adalah kehadiran Tuhan atas bangunan tersebut. Yang membuat nilai kita berarti bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena tas branded, bukan karena pergaulan sosialita kita, tapi karena kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Orang bisa meninggalkan kita, orang bisa memfitnah kita, orang bisa mengecewakan kita, orang bisa membuat kita menjadi sedih. Barang-barang yang kita miliki hari ini kita beli dengan harga mahal, mungkin beberapa waktu kemudian menjadi barang-barang yang sangat murah. Nilai barang itu bisa turun, tapi nilai Tuhan dalam diri kita sangat luar biasa. Dan kalau Tuhan mau hadir dalam hidup saya dan saudara, itu memberikan kita sebuah nilai yang sangat luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau hidup dalam keterbatasan, engkau ada di desa, engkau ada di kampung, kau tidak memiliki tas branded, motormu mungkin motor biasa, mungkin gajimu tidak besar, jangan minder. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau kau memiliki kehadiran Tuhan, maka nilaimu itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu tidak dimiliki oleh semua orang. Ketiadaan Tuhan karena dosa akan membawa pada konsekuensi kematian rohani. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dosa membawa kita pada kematian rohani. Jadi orang itu pada awalnya melakukan dosa karena pilihan. Kemudian melakukan dosa karena kebiasaan. Dan pada tahap selanjutnya melakukan dosa karena ikatan, dia gak bisa lepas lagi. Awalnya dia bisa memilih, Roh Kudus menuntun dia, memberitahu dia, memunculkan firman-firman untuk mengingatkan akan kehendak Bapa, dia bisa pilih. Yang kedua, ketika dia sudah terus menerus hidup dalam dosa, maka dosa tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang saya katakan ya masih bisa dilepaskan, tapi menjadi sebuah habit bagi dia. Kemudian yang terakhir, dia pengen lepas, terlambat. Karena dosa tersebut sudah menjadi ikatan yang setan akan makin perkuat supaya orang tersebut tidak bisa lepas. Jadi kalau hari ini kita masih hidup dalam dosa, koreksi diri. Karena kalau engkau masih dalam taraf dosa itu adalah sebuah pilihan, cepat bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Tapi kalau engkau mulai menjadikan dosa sebagai sebuah kebiasaan, hati-hati, kau masih bisa berlari pada Tuhan dan kau bertobat. Tapi kalau dosa menjadi sebuah ikatan, engkau minta tolong sama Tuhan supaya dosa tersebut tidak membawa kita kepada kehancuran yang justru mempermalukan kita. Kehadiran Tuhan merupakan dampak dari hubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan berkenan untuk hadir dalam diri kita, menyertai kita dan berkarya bagi kita. Kehadiran Tuhan dapat terpelihara, saya pakai kata-kata terpelihara, apabila kehidupan kita sebagai baitnya tidak berpaling dari Dia. Kita melakukan segala kewajiban kita kepadanya dan kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan bahwa bait Allah yang dibangun demikian megah tidak akan dihancurkan. Ketika Israel, ketika umat Allah berpaling dari Allah, berubah setia, menyembah kepada ilah lain, maka nilai bangunan tersebut tidak ada artinya dan Allah meninggalkan hal tersebut. Nilai kita karena kehadiran Allah, ketiadaan Tuhan karena dosa membawa kita pada sebuah konsekuensi kematian rohani. Orang yang mengalami kematian rohani seperti kehilangan daya endus akan hal-hal yang rohani. Gairahnya akan kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu menjadi pudar. Kalau disuruh dia akan, walaupun dia ini saya bicara realita, dia masih bisa ada di gereja dan dia masih bisa melayani. Tapi pelayanan yang dibangun oleh sebuah kemampuan belaka tanpa sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, itu tidak beda seperti orang-orang bayaran yang hanya melayani karena dia merasa bisa. Bisa itu bagus, tapi bisa diimbangi dengan persekutuan dengan Tuhan, itu yang luar biasa. Yang kedua, hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan dan menghidupkan kehidupan yang sudah mati karena dosa. Semata-mata hal itu dilakukan karena kasih-Nya dan supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Hanya kuasa Roh Kudus yang melampaui kemampuan manusia. Allah yang telah meniupkan kehidupan kepada Adam, yang memberikan nafas hidup kepada Adam, juga Allah yang akan memberikan pemulihan kehidupan bagi saya dan saudara. Hidup tidak bicara soal bagaimana kita bergerak, tapi hidup bicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan terjaga. Kalau hidup sangat bergerak, aktif,
kita sama dengan binatang. Tapi hidup yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, ketika roh Allah diberikan buat kita punya hubungan dengan Tuhan, itu yang membedakan kita dengan binatang. Kan kelinciku amat lucu. Telinganya matanya besar, telinganya panjang. Tapi sayang, tak bisa sembayang. Betul juga. Karena sembayang bukan diartikan hanya mengucapkan kata-kata, tapi sebuah komunikasi dengan Tuhan. Ini yang penting. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang melampaui kemampuan manusia, Dia sanggup memulihkan kita yang mengalami kematian rohani. Karena hanya Tuhan yang sanggup menghidupkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah mati. Kalau Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, kita akan mengalami pertobatan. Kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami pemulihan hubungan. Kita akan mengalami penyertaan. Dan kita akan mengalami sebuah kehidupan yang dibawa untuk menuntaskan misi ilahi, yaitu memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Roh Kudus bukan hanya memulihkan, tapi juga Dia membawa kita untuk terus bertahan dalam kehendak-Nya. Saudara, ada orang yang bersemangat ketika mendengar firman Tuhan dan dia berusaha melakukan. Namun di tengah jalan dia jatuh dan dia tidak bangkit lagi. Walaupun Roh Kudus dengan segala usaha menegur, mengingatkan, mendatangi, orang tersebut memilih untuk lebih nyaman dengan kejatuhannya. Tapi ada orang-orang yang mengawali dengan semangat, kemudian karena tantangan masalah dia jatuh, dan Roh Kudus mengingatkan dan dia merespon, dan dia bangkit kembali. Tuhan suka dengan Daud karena Daud memiliki respon yang benar saat ditegur oleh Tuhan. Yang membedakan Daud dengan Saul adalah Saul ketika ditegur tidak dengan rendah hati untuk menerima teguran tersebut. Ada dalih-dalih yang diucapkan. Tapi Daud dengan kerendahan hati, Daud terima teguran dan Daud dipulihkan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita memiliki stamina rohani dalam kelemahan, kekurangan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Tuhan terus menjaga supaya kita bisa berjalan dalam segala rencananya. Dia tahu kita lemah, Dia tahu kita bisa gagal, Dia tahu kita bisa mengecewakan Dia, tapi Dia pertahankan kita karena Dia mengasihi saya dan saudara. Aplikasinya apa yang kita akan lihat malam hari ini? Bagi kita yang hari ini masih hidup dalam dosa dan membuat kita jauh dan terpisah dari Tuhan, yang berakibat pada kematian rohani, mari segera datang pada Tuhan Yesus. Mengakui keberadaan kita serta bertobat dari dosa, dan bukan hanya bertobat tapi berkomitmen untuk taat serta setia mengiringinya. Setan suka untuk terus mengingatkan kembali dosa-dosa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Setan selalu mengingat kesalahan, kelemahan atau kejatuhan yang kita buat. Setan tidak pernah memuji ketaatan kita. Setan hanya terus mengintimidasi kita dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Dan kadang-kadang kita menjadi lemah dan berpikir, masihkah Tuhan bisa mengampuni saya? Masihkah Tuhan bisa memulihkan saya? Masihkah Tuhan bisa memberikan kesempatan menghidupkan saya kembali yang sudah mengalami kematian rohani? Kalau firman Tuhan kepada Yehezkiel menggambarkan bagaimana kematian, bagaimana kemustahilan bisa kembali dihidupkan, kematian bisa kembali mengalami kehidupan karena roh Allah. Hari ini setiap kita yang hidup dalam dosa, mengalami kematian rohani, terkekang dalam kuasa gelap, engkau gak tahu mau kemana, engkau bingung, engkau seperti tertuduh ketika orang memandang engkau sebagai orang-orang yang berdosa, yang tidak ada pengharapan. Yesus menyambut engkau dengan tangan yang terbuka. Dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk memulihkan engkau. Mari datang pada Tuhan, akui segala dosa kita, bertobat dari segala dosa kita, berkomitmen untuk taat, serta setia mengiringi Dia. Masalah besok kita jatuh atau kita terkapar tidak penting. Yang terpenting adalah hari ini engkau mau. Masalah besok jangan terlalu diintimidasi. Nanti setan bilang, oh kalau kamu sungguh-sungguh ntar kamu jatuh, Tuhan marah. Kata-kata Tuhan marah ini seringkali mengintimidasi kita. Seringkali guru sekolah minggu mengajarkan bahwa Tuhan itu marah kalau anak-anak tidak taat. Jadi anak-anak itu terintimidasi seakan-akan Tuhan itu pribadi yang emosional. Tuhan itu pribadi yang mengancam dengan neraka. Saya masih mendapatkan
beberapa guru waktu itu, kalau kamu nakal nanti dibawa Tuhan ke neraka atau diambil setan ke neraka. Jadi kalau hari ini anak-anak lebih memilih tidak ke gereja karena mereka diancam, itu wajar. Seharusnya kita mengedepankan kasih. Seberapa jatuhnya kita, seberapa mengalami kematian rohaninya kita tetap berharga bagi Tuhan. Perempuan Samaria, bangsa yang tidak disukai oleh orang Israel, perempuan yang sudah menikah sebanyak 5 kali, perempuan yang tidak memiliki satu nilai bagi masyarakat waktu itu, tapi menjadi pribadi yang menjadi berkat karena Yesus yang mengubahnya. Perhatikan baik-baik, hari ini datang pada Tuhan. Peristiwa Pentakosta jangan hanya dimaknai sebagai sebuah pencurahan Roh Kudus lengkap dengan tanda-tanda yang heran, dengan tanda-tanda ditekankan pada bahasa roh. Tapi peristiwa Pentakosta adalah sebuah peristiwa di mana kerinduan Allah untuk bersama-sama umatnya, tinggal bersama umatnya, mendampingi umatnya, berkarya bagi umatnya, untuk membuat saya dan saudara bisa hidup menggenapi semua kehendak Tuhan, dan pada akhirnya kita memuliakan Dia. Masalah karunia jangan dibanding-bandingkan. Saudara nggak usah engkau pusing ngejar karunia, itu pemberian. Kalau tes karunia itu seringkali orang nggak mau tes karunia hidup lajang. Ketika saya ikut ujian pendeta di Jakarta Sinode tahun 2004 kalau tidak salah, kami diberikan tes karunia. Saya punya rekan, tidak sebutkan namanya, dia sudah punya anak 2, sudah cukup berusia. Jadi ketika tes karunia tersebut, dia mendapatkan hasil bahwa dia punya karunia hidup lajang. Dia kaget. Dia bilang gini, ini gimana ini? Saya sudah nikah, apa saya harus ceraikan istri saya? Enggak usah Pak, itu kan karunia. Tes kan masih bisa salah. Yang penting hidupilah pernikahanmu. Jangan kau ceraikan istrimu. Gara-gara alasan ini kau bawa ke istrimu, kita cerai. Enggak usah. Kalau karunia hidup miskin, enggak mau. Orang mau karunia nubuat, menyembuhkan orang sakit karena kelihatan sekali terkenal. No, karunia hanyalah perlengkapan yang Allah berikan supaya kita bisa maksimal dalam melayani Dia. Tidak ada nilai lebihnya dari yang lain. Setiap kita diberikan sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus yang berikan agar kita berfungsi bagi kemuliaan-Nya. Kejarlah buah-buah roh dalam ketaatanmu dengan Tuhan. Karena buah-buah roh tidak diberikan, buah-buah roh adalah sebuah usaha alami yang timbul dari ketaatan kita dengan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus seharusnya membuat kita memiliki kerinduan, kemauan, kedekatan, keintiman, efektivitas melayani Dia lebih dari hari-hari kemarin. Bagi kita yang sudah hidup dalam kehendak-Nya, jangan pernah puas dengan keadaan yang kita jalani. Salah satu musuh kekristenan adalah zona nyaman. Orang cukup puas dengan hal yang sudah dia dapatkan lewat ketaatan, sudah cukup puas. Tuhan mau bahwa kita terus melangkah dalam level-level selanjutnya. Roh Kudus akan memimpin kita naik level demi level. Saat kita mulai melangkah ke level yang baru, segala pencapaian di hari kemarin harus kita blurkan dan kita fokus pada pimpinan Roh Kudus di depan kita. Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang yang sudah setia dengan Tuhan, jangan mengurangi intensitas kesungguhanmu kepada Tuhan. Tengah tawaran dunia yang begitu banyak untuk kita mengurangi intensitas kita dengan Tuhan, mari paksakan dirimu, saya katakan paksakan dirimu untuk saya dan saudara makin hari makin giat cari Tuhan. Makin hari makin sungguh cari Dia. Makin hari makin sungguh mengasihi Dia. Makin hari makin sungguh untuk betul-betul mengiring Dia. Karena hanya orang yang sungguh hatinya, yang full hatinya, tidak memberi tempat buat yang lain. Tapi kalau kita nggak sungguh, kita nggak setia sungguh-sungguh, maka kita masih punya ruang-ruang di hati kita untuk diisi oleh yang lain. Dan kemungkinan besar bisa merebut bagian-bagian hati yang lain. Pada akhirnya kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Kita mau bertahan dalam Tuhan. Kita mau setia dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, kita sudah mengalami kehidupan yang mengalami pemulihan dari kematian rohani, seharusnya hari ini kita lebih sungguh, kita lebih giat. Karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terlihat bahwa jerih payah kita, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mentaati Dia, tidak pernah sia-sia.
Saya katakan tadi pagi, ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh. Ada perbedaan orang yang mencari Tuhan. Ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan jangan dilihat perbedaannya dari materi, tapi dari kualitas kehidupan yang semakin hari mengalami perubahan seperti Yesus Kristus. Saudara rindu untuk mengalami perubahan tersebut? Mari, maknai Pentakosta bukan sekedar hanya sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus dengan tanda-tanda yang ada, tapi makna Pentakosta sebagai satu kesempatan untuk kita mengalami pemulihan, suatu kesempatan untuk kita menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan di hari-hari ke depan.